bicara selamat, maka saya akan menyebutkan satu hadis. Yang ini hafal semua lah, hafal semua. Hadisnya hafal insyaallah. Ini kan menyampaikan layak yanna ala ummati ma'ata banu Israel. Besok akan datang pada umatku akan seperti Bani Israel. Tafarraqa Banu Israel ala snataini sab'ina milatan. Jadi Bani Israel dulu itu pecah-pecah, itu menjadi 72 golongan. 72 kelompok. Wasataf tariqu ummati ala salasatin wa sab'ina milatan. Umatku juga besok akan pecah menjadi 73 golongan. Wa zada minha wahidah. Bani Israil 72, umat Nabi menjadi 73. Nambah siji. Kemudian Kanjeng mengatakan kulluhum finnar. Ini yang ngeri ini. Perhatikan. Skema ini kulluhum finnar. Jadi nanti di sini ini umat Nabi Muhammad yang 73 kulluhum finnar. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Nyungsep di neraka nih. Nauzubillah. Illa millatan wahidah. Kecuali satu. Jadi illa millatan an-najiu minha wahidah kata Rasulullah. Yang selamat di antara 73 golongan tadi ada satu. Kalau sahabat bertanya Rasulullah, manhum? Siapa yang satu itu? Kemudian Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu kelompok yang selalu membawa diriku dan sahabat-sahabat. Jadi orang yang memiliki keterkaitan erat, hubungan yang menyambung dengan Kanjeng Nabi dan para sahabat. Kita sebelum ke situ, kita akan menelusuri dulu dari mana asal usulnya itu. Tentu semua pembahas ini maka akan kembali kepada Allah. Kita akan awali dengan dari atas. Dari semua kehidupan ini adalah aturan Allah. Aturan Allah. Siapa Allah? Siapa Allah? Hah? Siapa Allah? Ini Allah. Allah adalah Tuhan yang qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Khaliq, pencipta. Jadi zat yang berdiri sendiri. Kalau film kecil orang dek gitu. Orang harus mencipta. Kemudian wahdahu la syarikalah, berdiri sendiri dan satu. Allah itu Tuhan yang satu dan berdiri. Lah di sini di dalam masa ini berarti Allah itu mengalami masa kesendirian. Jadi sendiri, belum menciptakan makhluk, belum ada apa-apa. Allah sendiri, satu, berdiri sendiri, belum ada apa-apa. Kebayang kan? Saya akan mengajak jenengan, selama ini jenengan menjadi muslim, ibadah itu artinya menyembah siapa? Menyembah Allah. Tetapi selama ini kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Padahal di dalam kitab Hidayah, syarahnya dalam Maraqil Ubudiyah mengatakan yajibu qabla an ta'buda an ta'rifa al-ma'bud. Wajib bagi setiap muslim yang menyatakan diri menyembah kepada Allah an ta'buda an ta'rifa al-wajib.
harus kenal dengan siapa yang disembah. Aneh, lucu, ini ajaib. Orang nyembah Allah tidak kenal dengan Allah. Nyembah siapa itu? Kita kembali. Allah Akbar. Nyembah Allah, nyembah tembok ini. Jadi Allah itu Tuhan yang qiyamuh bi nafsihi, berdiri sendiri, kemudian satu, tidak ada yang menemani, tidak ada sekutu baginya, sendiri. Dan Allah pernah mengalami sendiri. Ri sendiri. Itulah Allah. Itulah tuh. Kemudian Allah menciptakan, pertama kali menciptakan makhluk, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad. Jadi pertama kali Allah menciptakan makhluk itu bukan Nur Muhammad. Bukan Nur Buddha ya. Nur Muhammad. Nur Muhammad ya hakikat Muhammad. Makanya kanjeng Nabi ada sebutan kanjeng Nabi Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Padahal kanjeng Nabi tapi pangkat beliau Sayyidul Awwalina karena hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad. Hanya saja belum diwujudkan menjadi manusia. Nur Muhammad. Kemudian setelah kanjeng Nabi, setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, dari Nur Muhammad itulah Allah menciptakan alam semesta. Di antaranya yaitu adalah al-jannah. Saya langsung saja, sebenarnya kalau bicara alam luas ya. Alam itu luas. Alam itu penciptaan Allah terhadap alam semesta. Alam semesta itu tidak sebatas apa yang kita pandang. Jauh di atas langit 7 di sana banyak sekali satu makhluk Allah yang diciptakan adalah yang kita tidak sanggup menembus ke sana. Allahu Akbar, ini maha kuasa Allah. Maha kuasa Allah. Al-Jannah. Kemudian setelah Al-Jannah itu Allah menciptakan makhluk sebelum Nabi Adam. Itu pernah sudah ada makhluk, yaitu siapa? Jin dan jadi setelah Al-Jannah, penciptaan setelah Nur Muhammad ya, menciptakan Al-Jannah, kemudian An-Nar, kemudian Jin dan Allah kemudian menjadikan jin itu menjadi khalifah di bumi sebelum Nabi Adam. Jadi bumi ini sebelum ada manusia yang menghuni, itu sebelumnya sudah dihuni oleh makhluk Allah berupa jin. Jadi jinnya itu namanya ada 2 kelompok jin. Namanya apa? Bukan al-bina sama al-hima. Ada 2 kelompok itu. Cuman mereka itu di dunia ini, di bumi ini justru malah saling berperang, saling tawuran, saling bacok-bacokan, saling musuh-musuhan, saling. Akhirnya kemudian skenario Allah untuk mengganti khalifah di bumi, maka Allah membuat sinetron, yaitu berupa Nabi Adam itu digoda oleh setan, kemudian makan buah kuldi, akhirnya kemudian seolah-olah Nabi Adam itu melakukan kesalahan, sehingga Nabi Adam kemudian diturunkan ke bumi. Kita lanjut saja lanjut. Kemudian sebelum makhluk Allah, wabil khusus manusia diciptakan menjadi wujud manusia, kita itu dulu sudah ada di dalam namanya alam arwah. Jadi kita itu dulu sudah diciptakan Allah sebelum jadi manusia, itu sudah diciptakan. Namun belum wujud manusia, namanya alam arwah. Nah, dari mulai sinilah nanti kita akan
menyebar atau meluas, nanti akan menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Ahlul Bid'ah. Di dalam alam arwah, Kanjeng Nabi itu menyatakan bahwa al-arwah junudun mujannadah. Wa man ta'arrafa minha ikhtalafa wa man tanakara minha ikhtalafa. Saya langsung kalimatnya pokok aja. Ikhtalafa. 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 Dan manusia itu sebenarnya dari mulai alam arwah itu sudah dibagi oleh Allah menjadi dua kelompok. Menjadi dua kelompok. Itu kelompok ikhtalafa dan ikhtalafa. Ya, kelompok ini nanti akan muncul di dunia yang dulu di dalam alam arwah itu ta'arrafa, saling kenal. Dan saya yakin 1000%, insya Allah kita kita duduk di sini, Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan pertolongan kepada kita, Allah mentakdir kita bareng di sini, ketemu, bertatap muka, saling kenal. Itu kemungkinan besar karena memang dulu di alam arwah kita saling kenal. Yang nanti di alam dunia kita ikhtalafa. Karena dulu di alam arwah kita saling kenal, satu frekuensi, satu iman, satu rasa, maka di dunia pun akan seperti ini. Ketika kita kumpul itu udah kayak keluarga. Makanya tadi Pak Arif ketemu orang, baru ketemu, kayaknya saya pernah lihat ya, udah ketemu dulu dari di alam perut kali. Ya bisa jadi. Ya karena memang begitu. Allah nanti di dunia itu akan menyatukan, akan mempersatukan orang-orang yang dulu di alam arwah itu ta'arrafa, memang satu keluarga, dikumpulkan lagi oleh Allah di dunia. Maka yang dulu di alam arwah itu tanakaro, dulu di alam arwah memang bukan keluarga, ketemu di dunia ya ikhtalafa. Ketemu di dunia ikhtalafa, selalu berselisih. Ayo ngaji Pak, enggak. Ayo enggak. Wah, diajak agar supaya mendapatkan nikmat dari Allah saja enggak mau. Paham ya? Karena memang dulu di dalam alam arwah tanaka, saya kasih gambaran begini. Ini bendera putih, ini bendera hitam. Kemudian Allah setelah di dalam alam arwah manusia diwujudkan menjadi bentuk wujud jasad. Kemudian pertama kali diciptakan manusia itu Nabi Adam. Dari Nabi Adam kemudian turunlah memiliki keturunan yang setiap Nabi Adam melahirkan itu selalu kembar. Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Setiap lahir mesti 2. Sampai kemudian beliau punya anak 50. Dan setiap anak yang kembar itu pasti syariat pernikahannya itu silang. Qabil Habil. Ini cerita yang masyhur. Qabil dan Habil. Qabil kakaknya, Habil adiknya. Qabil ini yang nanti akan digoda setan. Kemudian Habil ini yang baik. Dari situ saja sudah terlihat bahwa manusia itu terbagi-bagi menjadi 2. Menjadi 2. Habil, terus sampai kemudian sampailah pada pembahasan sampai jadi kita nih sebagai umat Nabi 73 golongan dibagi menjadi 2. 72, 73 dibagi menjadi 2. Yang satu Ahlus Sunnah wal Jamaah.
wal jamaah, yang satu ahlul perlu kita ketahui siapa yang dimaksud ahlul sunnah wal jamaah. Dari Nabi Adam ini kemudian sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad itu Allah mengutus Nabi sejumlah 124.000. Nah, 313 utusan. Kemudian ada 25 nabi yang wajib diketahui. Jenengan kok sampai orang ngerti dosa? Mas Imam, ya. Aku ditakuni anakku. Aku ditakuni anakku. Kok nyebutna Nabi Sulawek? Saya ngerti kuwi. Kayane Edi iki masuk lho. Si Mas Imam, iya bener. Edi iki masuk Nabi. Umpama. Dosa kabeh loro-loro iki. Iki kok ngene kabeh iki. Orang nggak boleh nggak tahu. Dan harus tahu. Sebutkan barang-barang ya. Jadi kira-kira sejamaah kita yang ini apa yang ini? Masih terbantu. Semua orang asing. Ada Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Dawud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi. Coba boleh mana? Kurang. Yang kurang Patrisnya lah bukan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zulkifli, Zakaria, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi. Yang apa saya apa semuanya? Harus atau minimal begini. Sami dawa tok. Kayak dia anakku ini jadi belajar 25 nabi. Ayahku lebih Nabi Soleh ini termasuk 25 nabi, bener nggak? Bener. Nah, minimal begitu. Walaupun orang apal, iya bener Nabi Soleh gue Nabi 25 termasuk. Nah, minimal begitu. Aku lihat Soleh sih, bak Soleh bangun trasi. Repot loh guys. Sampai mana tadi? Kemudian dari 20 nabi maka ada satu yang menjadi imamul mursalin, imamul anbiya mursalin yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sinilah nanti kita akan membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari Kanjeng Nabi Muhammad nanti itu ada jalurnya itu lurus sampai hari kiamat lurus. Yang nanti di sini akan muncul Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi adalah seseorang manusia yang nasabnya itu bernasab nyambung sampai Rasulullah. Kata Rasulullah, Imam Mahdi itu namanya adalah namaku dan bapaknya juga nama bapakku. Jadi Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Itu dari garis keturunan Nabi Muhammad. Jadi bicara nasab Nabi Muhammad SAW itu pasti akan nyambung sampai. Cuman, nah ini yang perlu kita tahu. Cuman garis ini yang nanti akan melahirkan Imam Mahdi itu sirrun min asrarillah.
rahasianya rahasia Allah. Jadi nggak bisa diketahui. Jadi kita harus tahu ini akidah. Soalnya orang paham, ono sing ngaku Imam Mahdi. Wis terwujud soalnya saya. Ada nggak? Dia paling dingin. Dia itu ada itu mengaku Imam. Imam Mahdi kok diaku-aku? Nggak ada. Itu sirrun min asrarillah. Itu rahasia Allah. Emang ada kiamat untuk Imam Mahdi? Wah, ada yang bilang kok Imam Mahdi itu muncul kan nanti setelah akrotis sa'ah. Jadi akrobu asratis sa'ah ini Imam Mahdi itu muncul itu pada detik-detik tanda-tanda hari kiamat yang akhir. Jadi Imam Mahdi sedo ya kiamat. Jadi pengen cepet-cepet Imam Mahdi apa? Nah, kemudian ini jadi rahasia. Jadi Allah, Kanjeng Nabi sudah mengatakan kan, besok akan muncul Imam Mahdi yang akan mengalahkan dah. Ini kita harus paham bahwa kalau sudah Kanjeng Nabi yang mengatakan benar atau benar? Pasti apa pasti? Pasti. Karena Kanjeng Nabi kalau berbicara wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kanjeng Nabi itu selalu berbicara, tidak berbicara kecuali itu semua wahyu dari Allah. Itu pasti benar. Kalau sudah Kanjeng Nabi yang menyatakan itu wahyu dari Allah, bahwa nanti akan muncul Imam Mahdi dari keturunanku, maka nasab itu Allah sendiri yang akan menjadi. Jadi nggak perlu ada ribut-ribut masalah nasab. Nggak perlu ribut-ribut masalah nasab. Jadi kalau ada yang ngaku keturunan Nabi zaman sekarang itu, yang jelas itu bukan dari jalur itu. Mungkin benar, mungkin tidak. Baik. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan. Kita lanjut. Kemudian siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah dan siapa Ahlul Bidah? Kata Rasulullah 73 yang satu. Siapa yang satu itu? Yang Ahlus Sunnah ma ana alaihi wa ashabi. Perhatikan, inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, perhatikan. Kanjeng Nabi setelah wafat itu meninggalkan santri sejumlah santri sahabat sejumlah 124.000 yang kata Kanjeng Nabi tadi itu Ahlus Sunnah adalah orang yang ada diriku dan para sahabat. Dari 124.000 nanti ini akan menjadi mata rantai ilmiah. Ini menjadi mata rantai ini akan meneruskan ini saka-saka ini yang meneruskan risalah ilmiah agama Islam yang disampaikan Kanjeng Nabi sampai menerus sampai pada kita. Makanya Kanjeng Nabi mewariskan setelah dari sahabatnya itu Kanjeng Nabi mewariskan apa? Mewariskan apa? Innal anbiya awal mursalin la yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin yuwarrisu ilm. Allah mewariskan ilmu. Yang ilmu otomatis orang yang mempunyai ilmu ini yang diwarisi oleh Rasulullah, yang kemudian disebut oleh Rasulullah al-ulama warasatul anbiya. Nah, kemudian dari 124.000 sahabat ini semua menjadi sumber Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya kasih gambaran yang segamblang-gamblangnya biar jenengan tidak keluar dari rel. Sebab kalau jenengan kok tidak masuk dalam rel ini, jenengan posisinya di sini, ini ketika nanti hari kiamat kan jenengan membawa umatnya ke surga, jenengan nyemplung ke neraka. Alhamdulillah. Maka jenengan sebelum saya lanjutkan, jenengan itu sebisa mungkin menjadi muslim si gandolan kuat dengan saka ini. Sarung. Dari 124.000 ini akan menjadi sahabat yang menjadi mata rantai kelanjutan ilmi
ilmiahnya Rasulullah. Nah, kemudian menjadi para ulama, kemudian sampai kepada ulama-ulama ini. Prinsipnya begini, 124.000 sahabat ini menerima ilmu dari Rasulullah. Itu tidak semua itu konteksnya sama. Paham ya? Makanya jangan aneh, jangan bingung, jangan ribet, jangan jadi masalah ketika di dalam Islam itu banyak ikhtilafiyah. Paham ya? Ada orang sholatnya ikuti-ikuti, ada yang kunut, ada yang nggak kunut. Paham ya? Kemudian ada apa lagi? Bismillah nggak bismillah, ada qobliyah nggak qobliyah. Prinsipnya begini, prinsipnya ini saya kasih gambaran prinsipnya dulu. Ahlus sunnah wal jamaah kan tadi sampaikan, Rasul mengatakan ana alaihi wasa ma'ana alaihi washabi. Kelompok satu ini adalah kelompok yang membawa aku terus sampai hari kiamat, membawa aku dan sahabatku sampai, jadi tidak dilepas, harus ada terus. Jadi nanti ada muncul sahabat ini melanjutkan estafet ilmiah Nabi Muhammad dengan warna yang merah. Kemudian ini warnanya biru, warnanya hijau. Katakan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Kan beda-beda itu. Imam Hanafi Fatihah, Imam Maliki Fatihahnya enggak baca bismillah. Imam Syafi'i baca bismillah. Bagaimana kalau ada orang mazhabnya Imam Syafi'i bermakmum dengan mazhabnya Imam Maliki yang enggak baca bismillah dalam Fatihah, sah atau enggak? Nah, di sini nanti ada kajian ilmiah. Yang penting kita rumus dasarnya tahu. Jadi jangan sampai kita tidak ngerti, akhirnya kita keluar dari jalur itu, akhirnya kita menjadi ahli bid'ah. Pada intinya, Ahlus Sunnah wal Jamaah siapa mereka? Orang-orang yang menjalankan agama dengan mata rantai estafet ilmiah nyambung dengan Rasulullah dengan keabsahan data yang aku lakukan. Saya contohkan. Saya tadi yang ikut jamaah dengan saya, ada yang ikut jamaah dengan saya kan? Jadi kan lihat saya sholat nggak? Lihat saya sholat? Lihat saya sholat nggak? Enggak. Khusyuk banget sholat ya. Yang lihat saya sholat, keren. Saya di depannya Pak Edi nggak dilihat. Khusyuk banget sholat. Lihat nggak? Mas Ilham lihat saya kan? Lihat? Tadi kan jamaah saya kan? Lihat nggak? Lihat awal lihat. Enggak apa yang gamblang aja jauh, nggak usah takut. Lihat nggak? Lihat. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memberikan rumus begini dalam surat secara khusus. Ini gambaran. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti halnya kalian melihat aku. Saya tanya, kalau saya bicara kalian itu siapa? Saya bicara terhadap, saya terbicara nih ngomong kalian siapa? Ini dalam literatur bahasa Indonesia, kalau bicara kalian berarti orang yang diajak bicara, ada wujud. Kanjeng Nabi mengatakan, sholatlah kalian seperti halnya melihat aku sholat. Berarti ngomong sama siapa ini? Orang zaman sekarang yang melakukan sholat, kemudian merasa sudah benar sholatnya dengan landasan dasar hadis tadi, kemudian tetapi yang dipakai ilmiah, apa ilmiah? Dia hanya belajar dalam kitab bahwa sholat itu seperti ini, maka sampai kapanpun tidak akan benar, tidak akan dianggap benar mengamalkan hadis tersebut. Kanjeng Nabi kan mengatakan sholatlah sepertinya kalian lihat aku sholat. Kanjeng Nabi ngomong sama sahabat nanti akan menyampaikan lagi pada muridnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi orang ngomong lihatlah kamu sholatlah seperti yang kalian melihat Rasulullah SAW. Tidak,
lihatlah kalian sholat, lihatlah seperti aku sholat. Karena aku melihat Rasulullah. Paham kan? Dan terus estafet terus menerus. Estafet terus. Sampai saya dulu pesantren tidak pernah kecuali saya menjadi salah satu santri tidak pernah kecuali ketika jamaah itu pasti yang komat saya. Saya itu jamaah itu nomor satu. Karena memang saya mementingkan jamaah dari dulu ya. Dari pesantren yang lain mendadak saya paling rajin. Kalau jamaah itu nomor satu ya, paling mementingkan jamaah. Karena apa? Karena yang imamin guru saya komat, pasti saya komat. Jadi saya persis di depan guru dan saya ngelihat langsung. Saya ngelihat guru saya sholat, guru saya ngelihat gurunya sholat. Tadi jenengan ngelihat saya sholat. Saya tadi mempraktekkan sholat yang persis minimal mirip lah. Orang persis yang minimal mirip. Kalau guru saya sholat atau buat itu persis seperti itu. Kalau sholat sama noto ati sih. Abi awan-awan benci karo wong, sepatu karo tetanggane iki buang sih. Kerja dari pagi sampai sore kerja beli duit buang sih. Buang dulu tuh semua urusan dulu buang. Dulu saya itu saya lihat langsung sering begini kalau mau sholat. Itu isyarat bahwa dia sedang membersihkan hatinya. Hati kan sebelah kiri. Hati sebelah kiri kanan. Kiri lah. Sebelah kanan ntar dengan gemblung. Dia kiri daerah sama kanan daerah gemblung. Miring kiri nih. Hati itu sebelah kiri. Nah kira-kira wis mantap benar-benar ngadep Gusti Allah bersih urusan dunia, kebencian, marah, dengki, kesombongan, duniawi hilang kabehane hati nembe ngadep Gusti Allah. Allah Akbar. Takbirnya seperti itu. Takbirnya enggak keras. Lirih tapi didengar itu kayak berwibawa. Allah Akbar. Begitu. Jangan keras-keras takbir. Makmumnya kaget, Allah ya kaget. Yang repot lagi apa? Yang repot lagi itu makmum yang keliru karena nggak ngaji. Kan kalau standar takbir secara khusus pembahasan takbir, kalau dalam posisi berjamaah itu sunnah bagi imam menjaharkan imam ini sunnah jahar takbirnya Allahu Akbar dan makmum itu. Lah sunnah makmum sir. Jadi sunnah makmum sir. Suruh makmum Allahu Akbar. Imamnya kaget terus tidak sholat. Jangan gitu. Seperti itu. Kemudian baca Fatihahnya itu nggak kayak ngapunten banget. Mohon maaf, ibu maaf. Kalau di sini kan mohon maaf itu ya. Di sini kan memang tren ya. Kalau imam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini di apa ya? Dipermudah. Itu tren. Padahal dalam konteks rumus fikih dalam urusan sholat secara khusus membahas masalah pembacaan surat Al-Fatihah itu nggak ada urusannya dengan konsep seperti itu. Yang paling pokok di dalam membaca Fatihah di dalam sholat adalah afsah, benar, fasih, membacanya sesuai aturan tajwid. Ya begitu nggak masalah. Sementing benar. Suratul ladzi keren memang. Bacanya udah kayak Syekh Sudes, Imam Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzi dijawab. Benar nggak ini? Nah, ini kita sering dengar masalahnya. Suratul ladzi benar nggak ini? Alhamdulillah. Bener nggak ini? Kita nggak bisa bahas itu. Kita bahasnya itu. Karena kelamaan begini ini kering kan. Sampai mana tadi? Gandulan kencang. Lah kemudian sekarang kan banyak tuh orang kalau diajak ngaji, ayo pada ngaji. Mohon maaf, saya
sudah ada rutinan yasinan. Yasin. Ustaz, mohon maaf saya udah ada acara sendiri, udah ada rutinan pengajian dengan Ustaz ini. Ustaz ini biar dengan paham, harus benar-benar ngerti. Yasinan, Ustaz, kemudian Pak RT ada di sini. Panitia, presiden, pengusaha, kemudian yang kerja di kantor. Ini posisinya masih di sini nih, kan? Bukan ulama kan? Bukan kan? Berarti di mana? Kalau bukan ulama di mana? Nyemplung. Enggak, belum. Jangan nyemplung. Ayo kepengen banget nyemplung sini. Jangan dulu. Kita masih ada posisi selamat. Allahumma amin. Jangan dulu. Prediksi saya nyemplung. Jangan. Siapa saja tadi? Pak RT paling atas. Pak RT, presiden, semuanya ini semua aspek manusia. Ini ada di 72 golongan. Tahu ya? Rasulullah mengatakan 73, yang satu masuk Islam, yang satu masuk, yang satu selamat, yang 72 masuk neraka. Itu Rasulullah merahasiakan golongan siapa itu. Rasulullah nggak menyebut NU, tidak menyebut Muhammadiyah, tidak menyebut Wahabi, tidak Syiah, tidak. Rasulullah merahasiakan itu semua. Lo ada kenapa dirahasiakan? Itu ada maknanya. Sebab apa? Coba kalau ditunjukkan sama Rasulullah. Besok yang 72 itu golongannya Muhammadiyah, golongannya itu, golongannya Wahabi. Umpama ada satu nih yang merasa benar Ahlussunnah wal Jamaah, kira-kira sombongnya enggak? Sombong enggak? Ya sombong setengah mati. Wong enggak ditunjukin aja ini yang merasa ya sombong banget. Ya sampai ini ngomong ini. Ya enggak? Yang dirahasiakan saja kita sombongnya setengah mati. Merasa paling Ahlussunnah wal Jamaah. Ya enggak? Apalagi ditunjukin kan. Akhirnya nggak pada mau jadi RT. Belum dilanjutin. Tapi kita itu sangat berpotensi untuk bisa selamat, tertarik nanti ke Rasulullah dengan syarat tadi masih ngomong kita orang bodoh, kita orang tidak bisa apa-apa, ibadah tidak benar. Maka saya akan secara spesifik ya menyampaikan bahwa kalau secara umum mungkin di sini secara umum ya. Mungkin kalau bicara Ahlussunnah wal Jamaah kita akan lebih cenderung fokusnya terhadap NU, ya enggak? Ya enggak? Terhadap NU, ya enggak? Gampang. Saya setuju. Tapi mohon maaf, nanti akan saya sampaikan. Boleh kita seperti itu, tapi dengan kunci tadi saya. Rasulullah merahasia. Boleh dengan punya keyakinan bahwa yang inilah yang Ahlussunnah wal Jamaah. Karena memang bahasa Asy'ari itu mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama itu dalam rangka nyomot itu gandol nyantol orang yang seperti kayak kita agar selamat, agar supaya selamat. Nyantol para ulama. Maka thariqah NU adalah ta'limul mutal. Thariqahnya NU adalah ngaji. Karena Mbah Hasyim tahu bahwa keselamatan itu posisinya ada gandolannya seorang santri terhadap ya. Kuncinya satu. Kalau kita pengen selamat gandolan. Cuma ini ada rumusnya. Orang kita hidup jadi Pak RT, jadi di sini di bawah, di atas Pak RT, apa semuanya semua jenis manusia. Ini sekarang Pak RT gandolan, katakan gandolan dengan saya punya gandolan saya dengan guru saya, itu Abah namanya gandolan abahnya Mbah Hisham Zuhdi. Mbah Hisham Zuhdi itu punya gandolan Mbah Hisham Zuhdi, muridnya langsung Mbah Hasyim Asy'ari.
muridnya langsung Basim. Jadi asal jenengan kuat gandolane, insyaallah bentuknya kaya apa selamat. Arsi model kayak mati itu selamat gitu. Karena gede banget ki wong. Itu selamat belum surga insya Allah. Selamat gandolan ini kan. Pulang karena si dosa sekarang. Enggak boleh. Jadi gandolan. Enggak, ini kencang gandolannya. Ini enggak ada kencang. Hah? Aja sih. Sampai sarungnya. Gandolannya kan. Ini kono rumusnya. Selama gandolan itu akan dianggap sah ketika ada dua unsur yang menjadi penentu. Pertama, meninggalnya seorang guru atau meninggalnya seorang murid. Paham gak Mas? Nih, Abu ini sebenarnya dong. Ayo siap. Namanya rampung ya. Kita murid jelek itu soalnya itu sebenarnya ada sepedus soalnya. Kan jadi sama mana? Antara guru yang mati atau murid yang jenengan ngaji. Saya kembalikan lagi ke rata-rata estafet. Jadi dinyatakan gandolan itu ketika jenengan punya ta'alluq, punya hubungan. Jadi jangan sampai putus hubungan. Ta'alluq atau mata rantai atau gandolan ini akan menyelamatkan kita. Nah, hubungan kita dengan Rasulullah itu mulai sahabat dan mulai para ulama itu ada dua jalur. Jadi ta'alluq zahiriyah, ada ta'alluq batiniyah. Hubungan zahir dan hubungan batin. Hubungan zahirnya melalui apa? Yaitu melalui mata rantai estafet ini ngaji. Jenengan dianggap sah berhubungan dengan Kanjeng Nabi melalui sahabat para ulama ketika jenengan ngaji ke ulama. Nek jenengan ngaku tok orang ngaji, jenengan enggak punya hubungan. Walaupun sedekat apapun jenengan dengan ulama. Atrisna. Wali kula wis luar biasa. Parpol seneng parpol. Apapun yang dipunya dikasih ke saya. Di rumah punya duit. Wah, guse. Ya. Suka saya. Besok buat sekarung. Gambaran contoh, jangan diambil hati, nangis, jangan. Contoh, pokoknya luar biasa. Orang ngaji tidak punya hubungan, paham ya? Itu dohir. Kemudian ada hubungan batiniyah, yaitu ta'alluq mahabbiyah, kecintaan seorang murid terhadap kecintaan seorang murid terhadap guru. Mulane murid itu kudu seneng karo guru, murid ora seneng karo guru aneh. Aneh enggak? Jadi dua jalur ini nanti akan menyambung kita. Dari jalur ilmiah, jalur mahabbi, dan dua-duanya harus tidak bisa salah satu lepas. Ya udah sih, umpama iki beban berat, katakan ini beban berat, kok tali ini mung siji, lemah enggak? Ono santri istiqomah ngaji ini, istiqomah pol. Malam Senin rata orang banget ngaji terus. Ning buri, gurune digrundeli bae. Guse dan Indonesia. Aduh, guse. Ngaji ora tau yang kopi. Umpama. Guse dan Indonesia. Aduh, sen. Nek opo-opo jen perintah baik. Kesel. Umpama. Ngaji mesti koma. Yang buri grundel bae karo gurune. Nah, berarti dia hanya punya jalur satu, ilmi mahabbahu tekan ngono. Mahabbah kok guru-guru. Apa yang kok gurune wis digrundeli. Tapi nek keliru yo tetep dituduh terusno. Aja keliru juga, ini keliru juga. Guru deleng wong wedon sama kok. Guru sing luwih berarti dalil. Keren. Wis ngono kae terus. Wis bebas nek
dari wedon. Soalnya ku ketemu iki. Ojo, tetep ora iso. Tetep ora iso. Oh, ora iso. Gus ngapunten. Kayane dalam wedon iki maksiat apa yo? Ono carane. Gus, terus aku maksiat. Ojo kaya ngono. Foto minta pendapat. Gus kuwi jam kancaku. Seneng banget bingung wedon. Tapi jare dosa apa ya? Pura-pura carane. Bingung wedon. Matamu Gus. Jangan seperti itu caranya. Dulu. Jadi kan. Ada jalur ini ya, ada jalur. Kemudian jalur mahabbiyah, umpama kurang ngaji, tapi seneng banget kalau guru. Pasti semua. Berarti dia punya cuma jalur satu, jalur mahabbiyah. Nah, jalur mahabbiyah itu sebenarnya potensinya lebih besar untuk bisa selamat. Tapi ada batasannya. Mahabbiyah itu mahabbiyah kamilah. Untuk separuh-separuh. Dino iki gawani gula teh. Ngesuk ketemu wong ngrasani. Wah, cinta model apa kan? Ini sempurna. Saya contohkan. Di zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nek boten salane wali, ana jenenge wali jenenge Syekh Abdul Salam. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan ana qadamaya ala mankibai kulli waliyin. Jadi kan Syekh Abdul Qadir Jailani pernah menyatakan statement bahwa telapak kaki saya di atas semua pundaknya para wali. Katanya itu sudah apa? Syekh Abdul Qadir itu sultan aulia ya. Ketika beliau menyatakan qadamaya ala mankibai kulli waliyin. Telapak kaki saya itu di atas semua pundaknya para wali. Wali kru habis saya dunia ini. Sultan aulia. Orang beda kali gua. Kula ono ning omah orang derokok. Ya Allah, Gusti orang derokok. Santri ini kru kabeh. Kru kabeh padahal merentek ning ati. Hebat-hebat sama saya. Amin. Akhirnya Gusti bercanda. Sama mana tadi? Nah, ada satu wali sing kremehno. Ya. Ngono ta lho. Jadi wali kremehno wali sing derajat ini duri medeni omongane sampean kremehno wali. Walan. Kan Kanjeng Nabi mengatakan man ada waliyan faqad adantuhu bil harb. Karena siapa yang musuhi wali Allah, maka sama saja mengajak saya perang. Sering enggak? Yang dia wali, yang wali jadi musuh, paling murid. Sama mana tadi? Sambusan. Ngeremeh nu sepele banget tuh. Ya bahasa kitanya gambarnya begini. Guru-guru kualat tuh kalau Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau itu kemudian diuji oleh Allah. Kanjeng apa? Syekh Abdul Qadir Jailani ketika Syekh Abdul Salam begitu, Allah kemersek ning ati nggih. Ki wong piye ora urip kecuali arep diuji ning Gusti Allah gendong babi. Nah, tenan. Wali ki kemudian diuji tenan. Ketemu wong wedon Cina. Wayu. Kesem-sem. Wali kesem. Apa maning? Kemudian tergoda, ternyata wali ini sih Kristen. Mana? Kerja. Lanjut berkah. Ini lanjut. Siap. Sama mana tadi? Sama mana? Wali kesem-sem. Kesem-sem we. Nah, kemudian ternyata wali ini perempuan ini Kristen, Muslim. Kesem-sem ora kuat nembung. Kok gelem ora dibojo. Ya gelem. Tapi syaratnya gendong babi. Mahare.
Yo karena orang kuat, akhirnya, tapi enggak, kamu jangan. Saya kembalikan, saya feedback lagi. Saya kembalikan ceritanya. Sebenarnya bukan nggak kuat, tapi karena ini memang takdir Allah atas pelajaran bagi seorang muslim. Ini pelajaran buat kita ya. Jangan kita berani-berani meremehkan orang yang di atas kita dalam urusan agama. Awalnya wali ini Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah sih memang takdir ngono. Ada diuji nih Gusti Allah. Saya diuji. Ya wis apa? Akhirnya temenan. Gendong babi, kumaha. Muridnya bingung. Muridnya Syekh Abdul Salam itu punya murid. Gelisah, minta uang. Guru saya kenapa ini? Ini guru saya kenapa ya Allah? Doa kalau Gusti Allah ora dijabah. Guru saya masih belum terhijab itu, masih teruji, masih apa namanya? Kualat. Kemudian akhirnya swan karo Syekh Abdul Qadir Jailani. Iki murid cintanya sebut kira-kira. Dulu ngaji kuwi asik 15 tahun. Piye mboten? Wah, kira jenengan kok ngono mangan bakso bareng ning pojokan karo wedon kira-kira ngomong apa sampean? Saya ya. Guys, Gus bener. Sesat. Itu zaman saya gitu. Takbir. Lah si kurang melihat gurunya arep bojo karo wong Kristen. Gedung babi kira-kira ya. Kuat mboten? Lha nek sampe ora mahabar bakal kuat. Enggak bakal kuat. Mesti ditinggal wis. Mesti ditinggal. Santri ini berusaha mati-matian. Soal Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh, tolong maafkan guru saya. Ini jalur ngapura murid. Tolong maafkan guru saya. Ketulusan cintanya seorang murid terhadap guru yang dipandang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Masya Allah. Wis, guru minta ngapura. Seketika di ngapura sadar langsung. Lagi ngedung babi, sadar. Uang babinya akhirnya kemudian di ngapura kalau Syekh Abdul. Sampai mana kau mahabbah hubungan Pak? Jadi jangan itu kuat. Yo mahabbah, yo ngaji. Dan batasnya itu mati. Saya contohkan. Pak Sepul ngaji dulu 15 tahun. Suwe mboten? Umur pinter-pinter. Goblok bae. Ini ngaji terus. Isi kemana? Oh, Sindik kan masuk jam berapa? Ini jam berapa emang? 10 ujian masanya selesai ya? Ini sebentar lagi mati. Ini sebentar lagi kan belum mati ya, aku mati, Pak Sepul dulu mati. Maka hubungan itu akan dianggap sah selama sebelum saya mati atau Pak Sepul mati itu masih terjaga hubungan. Ngaji Pak Sepul sampai aku mati di situ, maka Pak Sepul dianggap sah punya hubungan dengan saya punya hubungan dengan Bana, punya hubungan dengan Kasih Mas. Utawa Pak Sepul lagi ngaji kayak gitu mati di situ. Pak Sepul ini sebentar mati masih enggak. Tapi kok diganti? Sing dimuliakan ini Gusti Allah adine Pak Sepul. Saya punya jamaah sih Masya Allah ya. Semoga beliau menjadi manusia yang mulia. Amin. Beliau ngaji musuhnya. Dia adik kandungnya Pak Sepul. Ya Pak Sepul dablek koyo ngono. Gue kemuliaan. Rupanya apa? Punya adik yang sebab ngajinya diajak beliau. Dan beliau mati husnul khotimah hakiki ya. Beliau mati husnul khotimah, saya sudah saksi beliau mati husnul khotimah hakiki. Kenapa? Beliau mati dalam keadaan statusnya menjadi ngajinya istiqomah, tidak pernah kecuali dalam jadwal ngaji mesti mangkat terus. Kakaknya sih ngajak kalau kadang-kadang mangkat. Ngajak, wah ngaji mesti mangkatnya gasing derek.
kasih dewek. Tur nek ngaji ketika setelah ngaji kemudian saling berinteraksi ilmiah si pinter dewek paling paham nek ngaji. Padahal ngaji ini nembe pasien 10 tahun ora paham iki nek ngaji pinter. Tapi Gusti Allah sayang. Dulu enggak kita pernah punya banjir. Pernah ya? Banjir yang sampai itu saya sampai di rumah kan wah pada kotor semua, piring sampai guru. Itu sebelum wafat beliau. Ketika selesai banjir, jamaah yang lain orang di sini termasuk Pak Sekun. Adi nih, rata rentar orang toko dek. Kotor kabeh, was piring rumah kotor dicuci dewek. Dicuci sampai bersih kali. Bersih. Derek. Itulah Masya Allah bukti cinta Allah terhadap hambanya yang benar-benar ingin kembali kepada Allah. Maka Gusti Allah kan menyampaikan siapa hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sehasta, maka Allah akan lari mendekati hamba tersebut dengan melangkah satu kiran, melangkah dengan satu hasta. Barang siapa hamba yang mendekati Allah dengan berjalan, Allah akan lari mendekati hamba tersebut dengan cara berlari. Saya akhirnya kemudian setelah tidak lama dari tersebut, malam Senin beliau ngaji, tiduran, biasanya ngobrol dengan saya, juga ngobrol. Kemudian hari Sabtunya Pak Suli. Hari Sabtunya beliau akhirnya wafat. Wafatnya mendadak. Kita doakan semoga. Saya juga berharap berkah beliau, Masya Allah. Beliau itu benar-benar husnul khotimah, statusnya santri. Sedangkan mati husnul khotimah kan Kanjeng Nabi mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini satu indikasi kepastian atau satu pernyataan dari Rasulullah, syarat orang kalau kepengen mati husnul khotimah maka utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadikan status kita dalam keadaan mati berstatus santri, maka itulah jaminan kita husnul khotimah. Nah, ini sebenarnya belum selesai tapi jam 10. Nah, kita lanjutkan besok. Ini rutinan setiap minggu 3 ya. Jadi nanti dengan yang punya waktu dan minggu 3 ya saya hanya mengajak terserah jenengan setelah ini. Jadi jenengan setelah ini jenengan masing-masing lah. Jenengan yang jelas ini jadwalnya setiap minggu 3. Jadi kalau jenengan ya kalau umpama nih jenengan punya kegiatan rutin yang notabene tidak dalam ruang yang tadi saya sampaikan, mesti kita harus punya hubungan. Kalau kita ingin dianggap ahlus sunnah wal jamaah, itu kita harus punya hubungan nyambung dengan Rasulullah. Nah, hubungan itu adalah hubungan ilmi. Jadi jenengan nanti pelajari sendiri lah. Kita jenengan berpikir sendiri, jenengan mesti harus seperti apa. Jadi nggak perlu saya ajarkan. Sudah saya ajarkan secara ilmiah. Ya. Nah, dengan setelah ini jenengan silahkan berpikir sendiri. Mesti harus bagaimana agar supaya saya selamat. Ini sebenarnya penjelasan masih